Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tampilan ijazah paket C pada tahun 2020 dan 2021. Di sini saya mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan kami yang sudah ditulis. Ini ada ijazah tahun 2020 dan ini ijazah tahun 2021. Nah, sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, jangan di skip videonya agar teman-teman lebih tahu lagi bagaimana tampilan ijazah paket C di tahun 2020 dan tahun 2021. Sebelumnya intro dulu. Teman-teman sekalian, ijazah paket C pada tahun 2020 dan 2021 ini dalam tampilan dia hampir sama ya. Jadi kalau di 2020 ini lebih ke hijau-hijauan. Nah, di 2021 dia agak ke biru-biruan. Nah, bagaimana cara mengetahui ijazah asli kalau di bawah tahun 2019 itu kan ada barcode di SKHUN. Nah, sekarang di 2020 dan 2021 dia tidak ada lagi sejenis barcode yang bisa di-scan melalui aplikasi Pemindai dan dia akan tampil. Nah, ini tidak ada lagi. Nah, untuk mengecek keaslian ijazah sangat gampang. Di sini dicek dari nomor induk siswa nasional. Nah, nomor induk siswa nasional ini ketika peserta didiknya lulus ingin melanjutkan ke perkuliahan, dia bisa dicek. Jadi kalau dia tidak mempunyai NISN yang sama dan data yang sama di ijazah ini, dia tidak akan bisa untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, di belakang ini adalah nilai yang sudah ditulis. Nah, nilai ini adalah nilai dari hasil ujian pendidikan kesetaraan ditambah dengan nilai dari sekolahnya atau PKBM-nya. Nah, oke, agar teman-teman lebih detail, ini akan kita lihat secara lebih dekat. Nah, teman-teman, ini ijazah pendidikan kesetaraan program paket C yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan di samping kanannya 2021. Terlihat beda kan dari segi warna, namun dari segi isinya sama saja. Kemudian di samping sebelah kiri bawah ada hologram Tuturi Handayani. Nah, ini teman-teman kalau dilihat hologram ini kalau digeser dimiring-miringkan gitu ya. Ini nantinya akan keluar seperti hologram seperti biasanya yang menandakan semacam memunculkan beberapa warna. Nah, biasanya dia dominannya warnanya adalah biru seperti biru Tuturi Handayani. Oke, nih. Ini juga teman kita ini yang bernama Abrar Sauki ini, dia bersekolah di PKBM Lutfilah ini sekitar kurang lebih 2,5 tahun. Jadi mendapatkan ijazah paket C ini tidak ujuk-ujuk ya langsung dapat, tiba-tiba daftar, langsung ujian dapat, tidak begitu. Jadi dia belajar seperti biasa, hanya mungkin jamnya yang lebih fleksibel, mungkin dia bisa malam belajarnya, dan sekarang ini juga bisa secara belajar daring. Nah, kebetulan di PKBM Lutfilah ini belajarnya malam, karena siang hari semua peserta didiknya ini hampir sebagian besar ya, mereka bekerja. Nah, di sini di bawah juga ada nomor ijazah seperti biasa. Nah, untuk memastikan keasliannya tadi, nomor induk siswa nasional ini hanya dimiliki oleh siswa yang ada di data sini. Jadi ketika dia misalkan nih kayak Yusuf Bahtiar mau masuk melanjutkan di kuliah, ini NISN-nya akan dicek. Ketika NISN-nya berbeda dengan datanya, ini ijazahnya artinya tidak asli begitu teman-teman. Nah, ini karena di tempat kita di PKBM Lutfilah masih
jurusan paket C, mohon maaf, jurusan EPS, karena di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri ya, PKBM ini hanya ada jurusan EPS, berhubung jurusan IPA ini belum bisa dilakukan karena menyangkut dengan laboratoriumnya. Namun kedepannya kita mendengar kabar gembira juga nih bahwa nanti akan Kemdikbud akan memfasilitasi yaitu laboratorium maya dari ruang belajar. Nah, jadi kita terkendala untuk ruang laboratorium sementara ini. Laboratorium IPA ya teman-teman. Kalau laboratorium komputer dan laboratorium eh, keterampilan lainnya kita memiliki. Cuman laboratorium IPA ini memakan biaya yang cukup besar dalam membangunnya ini teman-teman. Nah, ini nilai-nilainya bisa teman-teman lihat sekalian. Ada pendidikan agama, matematika, sejarah, geografi, ekonomi, dan muatan lokalnya ada kita melaksanakan kegiatan desain grafis, keterampilan fungsional kewirausahaan. Nah, kemudian di 2021 agak berbeda nih. Jadi agak berbeda dalam ini ya, pengelompokan mata pelajarannya. Ada kelompok umum, ada kelompok ilmu sosial, dan ada kelompok khusus. Jadi kelompok khusus ini pemberdayaan, nih keterampilan fungsional, terstruktur dan tersertifikasi. Nah, ini sama aja nih. Kalau di kita tersertifikasi ini adalah yaitu belajar desain grafis atau aplikasi perkantoran di komputer. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, jadi gampang ya untuk mencek ijazah pendidikan kesetaraan ini asli atau palsu. Dengan mudah kita mencek langsung di nomor induk siswa nasional NISN yang ada di websitenya Kemdikbud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, dan di share. Jangan lupa juga di subscribe agar saya semangat lagi membuat videonya, terlebih untuk video pendidikan kesetaraan ini. Semoga video ini dapat membantu atau mencerahkan teman-teman sekalian. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.